YouTube channel Discover Me bareng aku Afwan, mahasiswa psikologi semester yang lagi magang di Discover Me. Oke, jadi hari ini kita mau bedah CV bareng psikolog kita, psikolog industri dan organisasi kita, Kak Renita. Kenalin dulu Kak. Halo semuanya, saya Renita. Oke Kak, nah yang tadi mungkin lumayan banyak kesalahan. Nah, kita lihat lagi yang kedua ini. Ini juga banyak banget nih. Kalau tadi itu anak desain, kalau ini lebih ke anak marketing. Iya. Jadi kita banyak lihat juga kayak CV-CV dari berbagai latar belakang pendidikan. Nah kalau dari CV ini Kak, sama juga yang kayak tadi, fotonya terlalu besar, terlalu mendominasi dari Ya. CV dia itu ya Kak. Ya? Betul. Sebenarnya Kak, kesan awal apa sih Kak yang dilihat dari rekruter? Ini orang fotonya kok gede banget nih. Kesan awalnya ya pertama itu apakah memang dia orang yang sangat ingin menonjolkan diri, apakah dia ingin mendominasi seperti itu. Kemudian jadinya kalau memang di fotonya besar, kita lihat lagi di bawah-bawahnya itu apakah jadinya sempit, Kalau tidak, jadi memakan tempat lah seperti itu kan. Jadi maksudnya apakah data-datanya jadinya tidak lengkap atau bagaimana. Kalau misalnya kayak tadi kan dia jadinya fontnya sangat kecil gitu, jadi kita kesulitan untuk membaca data diri dia. Tapi kalau misalnya fotonya besar dan data juga masih enak dilihat, is oke. Nggak masalah. Tapi balik lagi, misalnya kalau kayak seperti ini untuk marketing, untuk branding, Marketing. kita memang membutuhkan orang-orang yang punya antusias yang tinggi, orang-orang yang menonjolkan diri, besar gitu ya. Iya. Nah seperti itu tuh ya boleh, tapi tetap harus peletakannya rapi, penempatannya harus tepat, Enak dipandang. enak dipandang. Oke, di sini kita lihat Kak, pojok sebelah kiri udah benar, dia kasih data dirinya. Dirinya. Ini boleh benar. Kalau dibandingkan yang tadi dia di bawah gitu. Jadi kalau yang ini kan dia sudah ada di atas. Dan sudah poin-poin ya. Oke ya, sudah per poin-poin, sudah ada email, handphone yang bisa dihubungi gitu. Jadi lebih untuk melihat tuh juga lebih gampang. Iya. Nah, berarti sebenarnya tidak harus nama itu harus satu deretan sama dengan biodata ya. Sebenarnya kalau bisa sih lebih baik. Kalau saya tadi gini kan, mau melihat di data awalnya, kesan saya awal ini untuk yang B ini, nah namanya mana gitu, tapi baru saya lihat di bawah fotonya gitu. Nah langkah lebih baiknya sebenarnya tetap di atas gitu, nama, kemudian boleh email, handphone dan sebagainya gitu. Jadi tetap nama itu harus di atas gitu. Oke, jadi itu sebelah yang kanan itu moto atau visi atau apa tuh Pak? Nah kalau ini itu sebenarnya lebih kayak deskripsi dirinya seperti itu. Sebenarnya tidak masalah membuat deskripsi singkat tentang. Itu sama yang kayak pertama tadi ya. Ada. Cuman yang pertama tadi itu dia lebih biodata ya, identitas. Dia identitasnya dibuat dalam bentuk deskripsi seperti itu. Jadi kita kesulitan untuk mengetahui identitasnya. Kita capek untuk bacanya. Kalau misalnya ini kan dia sudah ada identitasnya per poin-poin, tapi dia kemudian memberikan deskripsi singkat lah tentang dianya ya, walaupun memang masih subjektif menurut dia, nggak masalah lah gitu, tapi karena masih singkat seperti itu, jangan berlebihan juga seperti itu nggak masalah. Oke. Kemudian di sini dia buat ya marketing and branding architect, dia emang dia ke situ gitu arahnya. Oke, lalu bawahnya kita educational background. Ya. Nah sebenarnya Kak, kalau dalam pendidikan penting nggak sih buat GPA itu? Penting juga sih, boleh kita cantumkan seperti itu karena ya kita kadang ada beberapa perusahaan yang membutuhkan minimal syaratnya gitu ya. Iya, IPK-nya berapa seperti itu. Kadang kan misalnya dari perusahaan swasta, dari kampus swasta dia mintanya 3 koma gitu. Kalau misalnya dia perusahaan negeri 2,75 saja biasanya sudah cukup gitu. Jadi memang ada perbedaan antara dari lulusan dari kampus swasta ataupun itu emang realnya seperti itu ya di lapangan. Jadi memang kita perlu cantumkan sih nilai kita IPK kita itu berapa. Nah bicara soal menuliskan educational background, saya pernah lihat CV dia buat pendidikannya dari TK. Nah itu sebenarnya kita dari mana seharusnya lebih baiknya membuat pendidikan ini Kak? Biasanya pendidikan itu yang pendidikan terakhir aja gitu. Pendidikan terakhir misalnya dia lulusan S2
Ya, dan memang pekerjaan yang dia lama membutuhkan di bidang S2, dituliskan mulai dari S2, S1 seperti itu gitu. Kemudian tapi kalau misalnya ya dia hanya lulusan SMA, ya tuliskan saja lulusan SMA gitu. Tidak perlu ya dari SMP atau SD atau TK gitu. Karena kita biasanya sudah tahu lah kalau sudah lulus. Iya, nggak mungkin kan SMA ya, dia sudah lulus SD SMP gitu. Apalagi TK kan kalau yang dulu ada yang tidak TK, ada yang TK. Jangan-jangan ini mau sepaut lagi kan? Nah, itu makin aneh. Nah sebenarnya tuh lebih baik 3 terakhir atau gimana Kak? 3 terakhir boleh, tapi ya kalau tadi itu kalau misalnya dia ternyata memang lulusan SMA, Jadi ya tidak perlu juga, nggak perlu juga. perlu juga dari SMP, SD dan sebagainya gitu. Ya memang ya masih relevan lah. Berarti minimal SMA lah ya Kak? Ya boleh lah. Itu memang udah paling minimal tuh SMA kali ya? Nah sebenarnya Kak, soalnya dia buat 3, itu lebih baik yang pertama itu dari yang terakhir. Misalnya gini, dia sudah S2 misalnya. Poin pertama itu yang lebih bagus dibuatnya yang pertama dari mulai SMA, S1, S2 atau S2, S1, SMA. Bagusnya yang terakhir, pendidikan terakhirnya ya, berarti kan S2, S1, SMA. Biar lebih mudahnya kita lihat gitu ya. Oke, bawahnya kita lihat Kak. Bawahnya ada organizational experience. Jadi dia di sini udah 2 kali dalam organisasi kan? Iya. Ini juga perlu ya data bahwa pengalaman dia berorganisasi yang menunjukkan bahwa dia bisa berrelasi dengan orang lain, dan di dalam itu mungkin boleh dicantumkan dia pengalaman organisasi sebagai apa? Apakah dia sebagai pemimpin kah? Apakah dia sebagai anggota kah? Bagaimana kah? Kalau sebagai pemimpin kan kita tahu dia mungkin adalah leadershipnya itu gitu. Kalau misalnya anggota, bagaimana dia untuk mengikuti arahan, aturan di perusahaan itu seperti apa begitu. Kemudian atasnya di sini ada working experience. Nah itu kan tentang experience pekerjaannya sebelumnya, pendidikan. Berarti ini sudah lebih baik ya Kak ya? Ya, dibandingkan yang pertama tadi kan kurang tertata gitu, mana dia working experience-nya, organizational experience-nya itu tidak kita temukan di situ gitu kan. Nah kalau di sini sudah ada pengalaman bekerjanya dia di perusahaan ini sebagai ini dari kapan, nah di sini sudah dicantumkan jelas ya. Jadi kan ada mungkin beberapa kayak dia mungkin pernah bekerja di situ tapi tidak sampai berapa lama, maksudnya kayak nggak sampai setahun. Jadi kemungkinan dalam setahun itu dia ada sekitar mungkin ada 4 kali tempat pindah kerja. Jadi dia mau buat nih kan gitu, dia mau menuliskan di ballpoint-nya itu, tapi dia bingung kalau misalnya saya buat 2015, jadi apa nggak ambigu nih? Jadi tahun gitu. Atau mungkin dia malah takut membuat kesan udah ini aku orangnya bosan nanti pindah-pindah. Nah sebaiknya tuh dibuat atau enggak? Sebenarnya ya tetap harus dibuat, dia pernah kerja di mana aja, karena kan ya namanya CV itu tadi kalau nyata tentang diri kita gitu kan. Jadi ya kita kayaknya pengen tahu kenapa dia dalam 1 tahun itu bisa 4 kali pindah kerja gitu. Jadi kan nanti setelah kita ada CV, mungkin ada tes, kemudian ada interview gitu. Jadi waktu interview kita boleh tanyakan gitu, kenapa kamu sampai 4 kali nih dalam 1 tahun? Apakah ya kalau misalnya dia 4 kali dalam 1 tahun tapi di jabatan yang sama, level yang sama, nah itu kan jadi itu kan kenapa dia pindah kerja? Apakah dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan atau bagaimana gitu? Tapi kalau misalnya memang dia dalam 1 tahun itu 4 kali tapi semakin meningkat, mungkin tidak lebih baik gitu ya. Baru bagaimana Kak, ada achievement dan reward. Kalau yang tadi juga nggak ada ya Kak tentang achievement dan reward. Nggak ada. Dia ini lebih ada. Iya. Ada bingo company sebagai best company, the highest score paper, dan best achiever. Nah ini juga menunjukkan prestasi-prestasi apa yang sudah dia capai selama di pekerjaan. Nah berarti kan ini dia orangnya termotivasi, memiliki tinggi, achievementnya tinggi, memiliki ambisi untuk bekerja lebih baik seperti itu, dan juga punya kualitas, punya keterampilan di bidang tersebut gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia orangnya qualified. Bukti dari skill yang dia punya. Iya. Berarti daripada membuat rate yang belum tentu bagaimana certified-nya, lebih bagus dia membuat data tentang achievement dia. Prestasi yang sudah dia capai. Nah sama kayak gini nih Kak, yang tadi kan juga dia
buat language skill tapi buat sendiri nih. Nah kalau gini kan lebih jelas nih ya. Iya. Language skill dia English dia ada skornya. Iya. Jadi emang udah certified memang skornya segitu gitu ya. Iya. Tidak asal kayak ada yang kayak gini Kak, language Indonesia aktif, Inggris pasif. Itu boleh nggak sebenarnya? Sebenarnya boleh aja gitu. Jadi ya kita tahu bahwa dia bukan kita tahu bahwa dia tidak begitu fasih dalam berbahasa Inggris gitu ya. Nah, masalah sih kalau hanya sekadar aktif atau Pasti masih diperbolehkan lah ya. Hmm. Tapi kalau saya udah buat trade, mungkin kayak kita dari mana nih kamu buat kamu sampai di titik ini gitu kan. Iya. Tapi kalau udah dia buat scoring gini kita lebih berarti emang segitu skornya gitu ya. Jadi bisa skornya sekian. Sementara yang kita butuhkan di atas dari itu. Jadi kan pertimbangan kita juga apakah kita akan menerima dia atau tidak. Kemudian di bawah kita dia ada buat computer and other skill. Nah ini lebih dari juga ya. Dia nggak buat trade. Dia memang yaudah saya bisa office. Tapi dia nggak buat trade. Iya, ini ya seperti ini aja. Bahwa saya bisa Microsoft Office, SPSS, Photoshop dan segala macam. Nah dibandingkan juga kan kita buat rate, lebih baik tadi kita buat seperti portofolio. Nah itu mungkin lebih menggantikan daripada membuat rate, lebih baik membuat portofolio. Jadi kayak memang kita memberikan bukti nyata, nih saya sudah mampu melakukan bidang ini sampai di sini. Itu lebih baik ya Kak? Iya, lebih bagus ada portofolio yang kita berikan. Misalnya tadi untuk bagian desain, seperti itu kan boleh portofolio di bidang desain itu seperti apa, apakah gambar dari bidang Photoshop, apakah lukisan. Terus kalau dia sudah pernah bekerja dengan brand apa, berarti kan brand itu sudah mau meng-hire dia, berarti kan berarti memang dia sudah mampu gitu kan. Nggak mungkin ada brand yang mau meng-hire tidak mampu gitu. Oke, berarti itu sudah lebih baik apa ya daripada yang lebih baik, cuman perlu kita perhatikan lagi dari segi formatnya sih. Kalau kita lihat di sini seperti tidak ada pemisah gitu antara poin yang sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanan itu, jadi kayak menyatu gitu ya. Dan pemilihan warna juga, warna terlalu mencolok, jangan yang terlalu mencolok. Warna merah itu kayaknya terlalu terang, bikin sakit mata, ada lah kesan yang seperti itu gitu kan. Jadi mungkin jangan warna merah terang menyala gitu, mungkin cari yang warnanya lebih soft sedikit. Mungkin kalau beda warna birunya juga jangan biru yang terang, biru yang nyaman di mata. Iya. Nah kita lihat dari yang CV siapa ini, dia datanya menggunakan bahasa Inggris. Nah kita bicara tentang penggunaan bahasa kan. Ada nggak sih kayak mungkin ya kalau ya atau ada juga manusia ya, kadang-kadang juga ada isengnya gitu kan. Kadang-kadang mungkin ada orang yang kayak dia buat CV biar keren aja nih pakai bahasa Inggris. Nah kemudian pada saat ada isengnya gitu kan, nah ini bahasa Inggris nih, nanti gue interview pakai bahasa Inggris Nah itu lebih baik mana kan sebenarnya? Sebenarnya boleh aja memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh, tapi kita harus bertanggung jawab juga gitu kan. Nah kalau misalnya yang CV yang sedang kita review ini, dia sudah menunjukkan bahwa dia punya sertifikat TOEFL tadi gitu kan, bahwa dia mungkin mampu berbahasa Inggris, dan dia juga senang di bagian marketing. Biasanya kalau orang marketing itu kan pasti akan banyak berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya dengan orang lain, tapi dengan perusahaan-perusahaan orang lain juga, perusahaan-perusahaan besar, mungkin perusahaan internasional, perusahaan asing juga yang membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi dia ingin juga menampilkan bahwa saya pintar bahasa Inggris. Cuman ada juga memang istilahnya pengen terlihat keren gitu. Padahal dia buat itu dari template gitu, atau mungkin cuma copy paste gitu. Tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu ketika diwawancara dalam bentuk bahasa Inggris. Nggak bisa gitu ya. Jadi balik lagi betul-betul ditunjukkan kamu itu seperti apa dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu tuliskan atau perusahaan gitu. Ada apa lagi itu yang awal